KSSK terus berkomitmen meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian global, terutama dari potensi rambatan pada perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Termasuk dalam hal ini, KSSK akan terus memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan di dalam memitigasi berbagai risiko terhadap perekonomian dan terhadap stabilitas sistem keuangan. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang P2SK, pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS berkomitmen untuk menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang P2SK secara konsisten dan kredibel, tentu dengan terus melibatkan para pihak terkait stakeholder, termasuk para pelaku industri keuangan dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala sesuai yang diatur oleh undang-undang pada bulan Januari 2024. Jadi demikian teman-teman wartawan, hasil dari pertemuan berkala keempat KSSK yang kami laksanakan pada hari Senin yang lalu. Untuk selanjutnya kita telah membuka pertanyaan dan pertanyaan juga sudah dikumpulkan melalui Slido. Mungkin kalau Pak Mahendra sudah ngecek pertanyaan dan juga dari dari LPS maupun dari untuk BI dan dari kami sendiri dari Kementerian Keuangan. Pertanyaan mengenai hasil stres tes KSSK yang dilakukan pada bulan lalu. Tes tersebut dilakukan di sektor apa dan menggunakan asumsi apa, terutama ditanyakan rupiah. Kemudian sinergi kebijakan seperti apa yang dilakukan pemerintah dengan BI yang sedang disiapkan untuk memitigasi tekanan pada pasar global. Mungkin kalau Pak Gubernur dulu atau dari Pak Mahendra dan Pak Purbaya, nanti saya mengumpulkan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya cukup beragam kepada saya. Yang tidak relevan mungkin kita tidak akan respons ya, yang ada relevansinya dengan kami di sini aja. Silakan Pak Gub. Terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya. Tentu saja dalam setiap pertemuan KSSK itu dilakukan stres test. Tidak hanya hasil stres test dari masing-masing lembaga, di tingkat deputi pun juga didiskusikan hasil stres test masing-masing lembaga itu menjadi hasil stres testnya KSSK. Dan dalam suatu stres test membuat skenario-skenario, tentu saja skenario yang plausibel maupun beberapa yang ekstrim. Dengan perkembangan kondisi terakhir seperti disampaikan Bu Menteri Keuangan, sejumlah indikator itu dimasukkan dalam stres test, antara lain perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun kenaikan yield surat utang obligasi di Amerika maupun global, meningkatnya harga minyak maupun juga tentu saja sejumlah faktor-faktor geopolitik sampai dengan fenomena El Nino. Itu beberapa yang dilakukan. Secara keseluruhan hasil stres test menunjukkan bahwa sektor keuangan Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat di dalam menghadapi berbagai tekanan-tekanan itu dengan bantalan atau buffer terhadap risiko yang memadai. Bantalan atau buffer terhadap risiko ini tercermin pada satu
permodalan perbankan yang kuat, capital adequacy ratio yang secara industri itu di atas 25%. Yang kedua, likuiditas juga lebih dari cukup. Ya, bantalannya likuiditas juga lebih cukup, antara lain rasio alat liquid per DPK itu sekitar 26%. Apalagi Bank Indonesia juga masih menyediakan insentif likuiditas, sisanya dari kebijakan insentif likuiditas makro KILM itu masih sekitar 20 triliun. Dari yang sudah disediakan 50 triliun, baru dipakai 30 triliun bagi bank-bank yang menyalurkan kredit prioritas. Apalagi PLM, penyangga likuiditas BAPAR juga diturunkan 1%, tambah 81 triliun. Jadi likuiditas itu bantalannya itu besar. Dan rasio kredit bermasalahnya juga rendah. Itu yang disampaikan. Yang lain-lain juga, bantalan yang keempat adalah cadangan kerugian penurunan nilai CKPN di perbankan yang cukup. Itu saya kira itu yang tadi mengenai hasil stress test, dibicarakan hasil masing-masing lembaga, dibahas secara bersama di KSSK dengan berbagai risiko-risiko yang tadi disebutkan oleh Bu Menteri Keuangan, khususnya dari risiko global, dan kesimpulannya bahwa secara umum sektor keuangan Indonesia memiliki ketahanan yang kuat dengan bantalan satu, permodalan yang solid, likuiditas yang lebih dari cukup, maupun juga CKPN yang besar dan NPL yang rendah. Itu saya kira satu. Kemudian berkaitan dengan inflasi ini ada pertanyaan dari Bidara sama Grace, saya sambung saja mengenai inflasi. Kami masih meyakini bahwa inflasi itu akan tetap terkendali.